Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa an sirri niku. Nggih. Wa an sirri lan saking Imam den riwayataken saking Imam Sirri Ibnul Mughlis As-Saqati rahimahullah taala. Nama seorang aulia Imam Sirri As-Saqati. Qala dawuh sapa Imam Sirri As-Saqati dawuh intahaitu tumeka sapa ingsun. Suatu hari saya menemukannya. Fi safari ing dalem lunga ingsun dalam sebuah perjalanan ila hasisin maring suket. Orang dahulu ini kan berkelana. Ketika dia berkelana, dia mendapatkan menemukan rumput, rumput yang dia mau makan dalam perjalanan itu ya. Artinya orang dahulu itu pergi itu sedemikian rupa sampai tidak tidak punya sangu, tidak punya ongkos dorah ini. Ila hasisin maring hasis itu rumput-rumputan. Fi jabalin ing dalem suci gunung ya. Jadi Sirri Sakti ini pernah jalan masuk ke gunung, terus dia mendapatkan makanan ya berupa rumput. Wa ma'in lan banyu yakhruju kang metu apa mengkono mak minhu saking jabal. Jadi Imam Sirri Sakti ini perjalanan terus dia sampai di hutan. Di situ hanya ada rumput dan air. Fatanawal tu mongko merkole ingsun ilal hasisi minal hasisi saking suket. Wa syarabtu lan ngombe ingsun minal ma'i saking banyu. Imam Sirri Sakati ini mengembara, terus dia sampai di hutan di mana dia ini makan rumput dan minum air. Jadi lapar, gak bawa sangu. Memang dia tirakat. Jadi jalan mengembara dalam keadaan itu mana haus, lapar. Dia cuma menemukan di hutan itu rumput. Zaman biyen ya. Dan hutannya ini di Arab, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia hutan kan masih penuh dengan buah-buahan atau. Terus wakul tulang ngucap ingsun fi nafsi ing dalam hati ingsun. Kemudian dalam hati saya mengatakan, ing kuntu lamun ingsun iku qad akal tu temen mangan ingsun yauman ing dalam ikitino halalan ing perkara halal thayyiban kang bagus. Fahuwa mongko te mengkono halalan thayyiban fahuwa iku hadal yaum ikilah dino. Jadi Imam Sirri Sakti ini ketika kelaparan, kehausan, sampai di gunung hanya menemukan makanan berupa rumput dan air. Beliau bersyukur. Beliau mengatakan inilah makanan yang paling halal. Jadi makanan rumput yang tumbuh di gunung dan air yang sumber di itu. Artinya ini makanan yang halal. Jadi dia itu senang. Hanya makan rumput. Bayangkan rumput itu ya apa enaknya rumput. Wong kamu dikasih kangkung aja gak doyan. Kayak kangkung isi kemenyek. Sirri Sakti ini hanya makan rumput, hasis, rumput. Sejenis rumput-rumput kering. Beliau makan rumput dan air. Itu sudah merasa senang. Dia mengatakan bersyukur hari ini saya makan halalan thayyiban. Sesuatu yang halal dan baik. Yaitu rumput. Tapi sebegitu fahatafa mongko terus nyuwara. Bi kelawan ingsun opo hatifun suwara. Suwara tanpa rupa. Kalau hari ini hatif itu diartikan telepon. Suara tanpa rupa. Kalau zaman dulu belum ada telepon, hatif itu seperti suara yang tidak ada wujudnya. Jadi suara gaib gitu. Ada suara gaib menegur, mengatakan wahai Sirri,
Innal quwwata sutune kekuatan allati ausolta. Innal quwwata susuni kekuatan allati ausolatka kang nekaaken apa kuwah ka ing sira ila hadzal maudhi maring iki panggonan iku min aina saking endi. Simin aina saking endi. Jadi kekuatan yang mengatakan kamu merasa makanan ini halal itu dari mana? Min aina saking endi? Endi wae. Oh, wajib opo antab hasa yen to bahas sira neliti sira min aina saking endi ya utai kuwah. Farajatu mongko bali ingsun wa nadam tulan getun sapa ingsun. Jadi sedemikian hati-hatinya ya ulama seorang wali yang bernama As-Sirri Sikti ini. Dia makan rumput di gunung. Kan gak ada pemiliknya, jelas rumput. Ada air. Dia merasa ini makanan paling halal hari ini. Sudah makan rumput dan air. Itu loh masih ada yang negor suara gaib. Wahai Sirri Sikti, kamu makan rumput dan minum air itu. Apa gak kamu pikir kekuatanmu sampai ke situ itu siapa yang mendorong? Kok kamu bisa sampai ke situ? Loh, dia itu merasa ditegur. Padahal ini jelas halal, wis nemen halal yang makan rumput dan air. Itu loh masih ada yang menegur. Kamu ke situ itu atas dasar apa? Farojak tuh, maka dia kembali. Wanadam tulan getun sapa ingsun. Itu dia menyesal. Aduh iya ya, saya kok ke sini. Yang nyuruh saya ke sini siapa? Artinya padahal makannya sudah halal, tapi yang mendorong kamu pergi ke hutan itu siapa? Niat ibadah apa niat rekreasi itu? Sampai dibalik halal itu loh diteliti. Padahal halalnya udah jelas. Rumput, nah emang halal bukan milik orang. Rumput ini kan milik universal alam. Air kan milik Gusti Allah. Orang Iri Sikti makan rumput minum air itu masih ditegur. Kamu tadi ke situ pendorongnya apa? Niatmu ke situ tadi apa? Loh, jadi ini wirai itu sedemikian itu ya. Jadi bukan hanya halal haram, pendorongnya makan itu apa? Motivasinya apa? Waduh. Ya ini kelas wali ya. Wa min hadalan ikilah sangking mengkono misal. Nah, ini contoh-contoh wirai yang sengaja oleh Imam Ghazali dicontohkan di sini. Supaya kita itu bisa ngukur hati-hati kita terhadap makanan ya. Awakmu cik hati-hati ya, cok gampang mengambil barang yang bukan miliknya sendiri. Supaya kita ini bisa ngukur ulama dahulu itu hati-hati sedemikian rupa. Lah kita ini jangan sembrono gitu. Sebab semua ini ada hitungan ya, ada hitungannya. Di sini disebutkan lagi contoh. Imam Ghazali sengaja dalam kitab Ihya ini memberikan banyak contoh-contoh supaya kita ini mengukur diri kita ya. Ukuran diri kita tentang halal haram itu. Wa min hadalan iki setengah saking misalul wara' niku mau te perkara ruwiya kang den riwayataken apa ma Zunnun al-Misri saking Imam Zunnun al-Misri rahimahullahu taala annahu sunni Zunnun al-Misri iku ja'a teko sapa Zunnun au annahu sunni Zunnun iku kana ana sapa Zunnun iku jaian wong kang luwe mahbusan tur kang den penjara. Jadi kiai dahulu itu di penjara barang. Padahal ini wali loh ya, bukan kiai ecek-ecekan. Ini wali. Zunnun al-Misri ini salah satu wali yang terkenal. Beliau pernah dalam kondisi lapar dan di penjara. Nah, faba'atsat mongko ngirim lahu maring mengkono Zunnun al-Misri sapa imra'atun wong wadon solihatun kang solihah. Ada seorang perempuan yang baik hati yang solihah mengirimkan makanan. Ngirim to aman ing panganan. Ada orang kirim makanan. Ala yadi sujani ingatasi tangani piro-piro sipir. Sujan itu tukang penjaga penjara. Kalau hari ini namanya sipir. Dia di penjara, Zunnun al-Misri ini di penjara kondisi lapar. Penjara zaman dulu ya. Penjara pada masa itu. Dia kondisi lapar di penjara, ada wanita baik hati ngirimi dia makanan. Ya tentu saja karena orang di penjara dititipkan kepada sipir. Sujan itu sipir, penjaga pintu ya.
Kemudian napa lafate? Falam yakul mongko ora gelemangan sapa mengkono-mengkono Dzunun al-Masri. Dia lapar di penjara, dikirimi makanan lewat sipir, tidak mau makan. Falam yakul ora gelemangan sapa mengkono Dzunun al-Misri minhu sanging mengkono to'am. Dia nggak mau makan ini makanan yang dikirim, padahal yang kirim orang baik, solihah ya, orang yang hartanya halal, dikirim ke penjara melalui tangan sipir. Dia nggak mau makan. Summa tadzara nuli gawe alasan. Iktidar itu mengajukan alasan, artinya dia menyebutkan argumentasi kenapa kok dia tidak mau makan nasi kiriman orang solihah, dikirim melalui sipir. Ya namanya orang di penjara kan tidak bisa langsung melalui tahanan sipir. Beliau nggak mau makan. Alasannya, wa qala ngucap sapa mungkun Dzunun al-Misri, jaa teko ni ing ingsun, apa to am teko apa to am ni ing ingsun ala tabqi zalimin. Nah, ini rek. Ala tabqi zalimin ing atase wadahe wong kang zalim. Jadi dia menganggap penguasa saat itu orang-orang zalim. Maka tangannya sipir, pegawai pemerintahnya, itu dianggap bagian dari orang zalim. Ala yadi zalimin ing atas ala tabqi zalimin si wadahe wong kang zalim, yakni ngarepaken sapa mengkono sir Dzunun al-Misri yada sujani ing tangane pira-pira sipir penjaga penjara. Jadi saking hati-hatinya tidak mau makan sesuatu yang betul-betul halal, Dzunun al-Misri ini dikirimi saudaranya ya. Jadi wakilah yang ngirim ini makanan ke penjara ini saudaranya sendiri, wanita solihah yang ahli ibadah. Dzunun al-Misri seorang kiai, seorang wali, seorang wirai di penjara oleh penguasa pada zaman itu ya. Ya memang penguasa ini kita tidak tahu ya. Ada yang penguasa baik, ada yang penguasa zalim. Lah, Sri Sekti ini dizolimi, dia dipenjara oleh penguasa zalim saat itu. Kemudian dia kondisi lapar, dikirimi makanan oleh saudara perempuannya yang makanannya dijamin 100% halal ya. Makanan ini mesti halal. Tapi beliau tidak mau makan. Gara-gara nopo? Gara-gara makanan ini dititipkan kepada sipir penjaga penjara. Beliau menganggap tangan makanan itu sudah lewat melalui tangan orang zalim, yaitu sipir penjaga penjara yang saat itu mungkin adalah penguasa yang zalim. Beliau tidak mau kecampuran makanan yang melewati tangan orang zalim. Padahal makanan ini halal, jelas 100%, yang ngirim saudaranya sendiri. Tapi beliau nggak mau makan. Saking wirainya ya. Ini supaya kita bisa mengukur kehati-hatian ulama pada zaman dulu yang disebutkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini. Jadi tidak mau makan hanya karena melewati tangan orang zalim, sipir. Seperti itu ya. Ini contoh-contoh yang supaya kita ini mengambil iktibar. Artinya ojo nggak gampang soal halal dan haram. Walaupun itu kan jelas halal, makanan itu asli halal, yang ngirim saudaranya. Tapi lewat tangannya penjaga aparat yang menurut dia, menurut Syekh Dzunun al-Misri saat itu orang zalim, tidak mau makan. Ya opo ya. Nah, kita ini, aduh, kalau pakai ukuran ini udah ampun-ampun ya. Nah, seperti itu kita ini tidak tahu ya. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono misal contoh dari masalah ini ya. Contoh dari sikap wirai terhadap halal haram gitu. Anna Basyaron suduni Kiai Basyar al-Hafi. Basyar al-Hafi ini seorang wali ya, yang sangat terkenal. Pokoknya contoh-contoh dalam kitab Ihya ini orang-orang yang gak main-main, tokoh top. Basyar al-Hafi iku kana ono sapa Basyar al-Hafi iku la yasyrabu ora gelem nginum sapa sinten Imam Basyar al-Hafi al-ma'a ing banyu, ora gelem nginum banyu minal anhari saking piro-piro kali. Dia tidak mau minum air ya. Allati hafaroha kang napa niku ngeduk menggali ya.
sungai yang dikeruk, yang dibuat. Dan ada sungai itu asli, berantas, sungai asli. Tapi kan ada sungai buatan manusia. Seperti kalau di Bulu Lawang ini sungai Talang. Kali Talang itu loh, kali kayak Tanah Pasar. Itu sungai buatan Belanda. Hebatnya teknologi orang Belanda. Sungai dari Kedung Kandang sana dialirkan ke pabrik Krebet, melewati jurang. Terus gimana supaya bisa lewat? Dibikinkan talang, air lewat terowongan. Itu di timurnya pasar itu kan ada itu talang yang disebut kali Talang gitu. Itu kan air nyebrang, jembatannya air. Berapa ratus tahun yang lalu Belanda sudah bisa punya teknologi menyeberangkan air. Dan gede, besar sekali, bukan pipo, sungai yang disebut dengan sungai Talang. Di ini 500 meter dari pesantren ini kan ada itu di timur itu. Tuh, itu contoh sungai buatan. Imam Bashar Al-Hafi, seorang sufi pada zaman itu, tidak mau minum air ya. Dia tidak mau minum air yang dialirkan dari sungai. Yang sungai itu digali oleh penguasa. Allati hafaro kang ngeduk ing mengkono anhar sopo al umarau piro-piro pemerintah. Jadi zaman dulu ini orang ada yang alergi pemerintah. Padahal pemerintah jelas pemerintahan Islam ya. Jadi dia tidak mau minum air dari irigasi. Kalau hari ini irigasi kan sawah-sawah itu kan dibikinkan sungai oleh pemerintah, namanya saluran irigasi atau sungai besar. Imam Bashar Al-Hafi tidak mau minum air sungai yang dibuat dari irigasi yang dibangun oleh pemerintah. Padahal pemerintahnya itu Muslim. Jelas loh, ini era Imam Ghazali kan kepemimpinan Islam, negara Islam ya. Dalam syarahnya disebut penguasa waktu itu namanya Thohir Ibnil Husain, nama rajanya itu, atau nama bupati yang berkuasa saat itu namanya Thohir bin Husain. Ini era Khalifah Al-Ma'mun Dia tidak mau minum air yang mengalir di sungai yang dibuat oleh irigasi pemerintah. Loh, kenapa? Air ini kan suci toh. Air ini kan halal, nggak nyolong banyu kali. Kenapa dia tidak mau minum air irigasi? Wah, ini ya, ini loh, wirai ya. Kita mungkin tidak nutut, tapi supaya kita tahu aja. Alasannya fa inna naharosutuni kali sungai irigasi itu iku sababun sebab lijriyanil ma'i maring liwati banyu wa wusulihi lan tumekani ma ilaihi maring mengkono Bashar Al-Hafi wa ing kana sanajan ono pal ma'u banyu iku mubahan mubah fi nafsi ing dalam kahanane mengkono ma, walaupun air ini sesungguhnya adalah mubah. Air kan halal ya. Siapa bilang air sungai haram? Enggak ada. Air sungai ini jelas halal. Tetapi kenapa dia tidak mau minum ya? Kenapa tidak mau minum? Fayakunu wa in kana mubahan fi nafsin kana ma fayakunu ono sapa mengkuno niku Bashar Al-Hafi iku kal muntafi'i kaya wong kang ngalap manfaat. Kenapa dia enggak mau napa niku jenenge minum dari air yang dibangun oleh irigasi pemerintah saat itu ya. Fayakunu kal muntafi bin nahari kelawan bengawan atau sungai al-mahfuri kang den keduk bi amalil ujara iklan piro-piro penggaweane kuli ujara. Waqat tu lan kadang atau terkadang den paringi sapa mungkun ujara al ujrata ing bayaran minal harami saking dunya haram. Saking hati-hatinya Bashar Al-Hafi, dia tidak mau minum air dari irigasi. Coro saiki termasuk PDAM. Kenapa tidak mau? Sebab dia khawatir sungai ini dibangun oleh kuli-kuli. Ya mesti aja. Kuli-kulinya ini menurut Bashar Al-Hafi mungkin digaji pakai duit haram. Loh kok duit haram? Ya sebab pemerintah ini kan ada juga yang zalim, merampas harta masyarakat, menaruh pajak yang tidak sah. Itu kan zalim. Syubhat, menurut minimal syubhat. Bashar Al-Hafi tidak mau minum air yang dibangun pemerintah karena takut
uang yang dibangun, yang dibuat bangun ini bersumber dari pendapatan negara yang tidak sah atau yang tidak halal. Lu saking hati-hati ini. Padahal air sungai ya, perhatikan, air sungai ini kan ya mesti halal toh. Masa ada air sungai yang tidak halal? Namanya sungai ya, mesti halal. Tapi kenapa kok dia tidak mau minum di situ ya? Sebab dia takut subhat. Oh, ini hati-hati, ini seorang ulama. Dia takut subhat, takut yang dia minum itu mengandung unsur haram dari segi upahnya karyawan itu dibayar dari negara yang hartanya campur harta haram. Tuh teman-teman. Kalau kita kan melihatnya air sungai halal, titik. Oh, memang air sungai sumber dari Gusti Allah, halal, jelas, clear. Tapi yang namanya wali Bashar Al-Hafi nggak mau minum dari situ. Kenapa? Sebab air irigasi ini dibangun pemerintah. Pemerintah ini hartanya ada yang halal, ada yang haram. Dia takut ongkos pembuatannya ini ada yang dikorupsi, ini haram. Maka air ini mengalir dari sumber yang haram, minimal syubhat. Maka beliau tidak mau minum. Inilah wali ya, tingkatannya wali. Jangan diukur kita ya. Kita mungkin tingkatannya tidak sekelas ini. Tapi ini diamalkan oleh banyak ulama ya. Ya contoh ayah saya sendiri, bapak saya. Ayah saya, Kiai Burhan, itu dulu pernah jadi pegawai negeri. Otomatis karena dia ngajar di Jombang, sekolahnya dinegerikan, terus beliau jadi pegawai negeri. Tahun itu, tahun 70-an. Masih zaman biyen, zaman gampang. Loh, ayah saya itu berhenti jadi pegawai negeri. Gak mau. Bilang kepada saya, aku kita udah di pegawai negeri, guru negeri, istilahnya ayah saya. 3 tahun, bayarannya mahal. Kata ayah saya gajinya 3 kali lipat gaji waktu dia guru swasta di Jombang. Ayah saya kan dulu di Jombang. Ayah saya berhenti karena apa? Takut kecampuran subhat. Sebab gaji pegawai negeri ini, kata ayah saya bilang, aku khawatir campur pajak kiri. Kan negara ini kan ada pajaknya anjing, pajaknya WTS, lokalisasi, apalah pajaknya bir, pajaknya hal yang haram. Kan campur di negara ini, ada yang halal, ada yang haram. Ayah saya itu berhenti dari pegawai negeri hanya karena takut syubhat. Dan dia kepingin itu bilang sama ayah, pada saya. Dia bilang pada saya, lek kon si iso mangan, ojo jadi pegawai negeri. Makanya saya nggak kepingin jadi pegawai negeri. Saya sejak dulu, sejak sekolah sampai hari ini tidak jadi pegawai negeri. Karena apa? Ayah saya bilang khawatir syubhat. Bukan haram, khawatir syubhat. Padahal hari ini semua orang berebut kepingin jadi pegawai negeri. Hari ini orang jadi pegawai negeri, sogok menyogok, ya sudah umum lah. Ada orang datang ke sini bawa duit, kepingin jadi pegawai negeri. Saya tertawain, bawa duit 40 juta atau berapa, datang ke sini bawa duit. Saya bilang, uang apa? Gus minta tolong, ada apa? Saya ini istri saya ingin jadi pegawai negeri. Ini terus dia bawa uang. Maksudnya supaya cari lobby siapa bisa masukkan pegawai negeri. Saya bilang, lah lapo duit-duit kok kepingin jadi pegawai negeri. Duitmu kau nang pasar buka bedak dodolan. Kon luwih sugih timbang jadi pegawai negeri. Saya nggak mau, saya bilang. Lawang saya ini lo nggak mau jadi pegawai negeri. Ayah saya itu malah berhenti dari pegawai negeri. Lah kok kon pengen jadi pegawai negeri? Saya nggak mau. Saya bilang nggak, saya nggak bisa. Berkali-kali ada orang minta tolong saya pengen jadi pegawai negeri. Saya bilang nggak bisa. Apalagi sogok menyogok, saya tidak bisa. Minta maaf. Sebab apa? Ya saya masih ingat ayah saya dulu nggak suka jadi pegawai negeri itu. Ayah saya tidak suka. Ya. Makanya ya itu bukan berarti haram. Enggak. Ayah saya tidak mengatakan haram. Tetapi ayah saya lebih memilih lebih apa? Hati-hati. Jadi hati-hati ini lebih bagus ya. Pundi terusan nih. Wa min dzalika pundi. Waqat walidzalika lan krana mengkono wira iniku. Imtanaan nyegah sapa ba'dhum sebagian ulama minal inabi saking anggur kering al halali kang halal ya. Ada ulama dahulu itu yang tidak mau apa itu namanya makan dari anggur yang jelas-jelas halal ya.
dia tidak mau makan anggur ya, yang kelihatannya itu halal ya. Minal karomi saking kebun anggur al halali kang halal. Wa qala lan dawu sapa mengkono ba'dul ulama li sahibihi maring wong kang duweni mengkono inap, afsad tahu ngrusakaken sirahu ing inap. Min id sakai tahu nalikane nyirami sirahu ing mengkono inap bimain kelawan banyu yajri kang lumaku sop apa mengkono ma finnahari ing dalam kali sungai irigasi alladzi hafarahu kang ngeduk hu ing mengkono alladzi sapa adzalamatu pira-pira wong zalim ya. Ini riwayat ini juga dari Imam Bashar Al-Hafi ya. Disebutkan dalam kitab Qutil Qulub, ada seorang wanita memberi kepada Bashar Al-Hafi, Bashar bin Haris ya, Al-Hafi seorang wali, memberi anggur ya. Dia memberi anggur, apa itu namanya, ya anggur yang ya dari kebun sendiri maksudnya ya. Dia mengatakan ini anggur saya petik dari kebun saya sendiri, kebun warisan bapak saya ya gitu. Kronologinya seperti itu. Ada wanita datang kepada Imam Bashar bin Haris Al-Hafi membawa oleh-oleh anggur. Dia bilang anggur ini halal sebab anggur ini saya petik dari kebun bapak saya, warisan saya dari bapak saya. Kan jelas ini sumbernya jelas. Bukan anggur beli di jalan, bukan anggur minta, anggur dari kebun saya sendiri. Ya, sebab dia tahu Imam Bashar Al-Hafi ini orang yang sangat wirai. Hati-hati. Ada orang datang mengatakan ini anggur dari kebun warisan bapak saya. Jelas mesti ini anggur halal. Terus Bashar Al-Hafi tidak mau, ditolak. Dia tidak mau. Wanita itu protes. Subhanallah, kenapa kamu masih ragu-ragu? Anggur ini saya petik dari kebun bapak saya, warisan kebun bapakku dewek. Kan wis jelas halal. Ini anggur tanaman saya sendiri dari kebun bapak saya. Kok kamu masih ragu-ragu kehalalannya ini? Kan jelas ini halal dari kebun saya tanam sendiri. Wis pokoknya asli halal wis menurut akal. Coro surat-surat apa jenenge kepemilikannya itu lengkap. Tapi kenapa Imam Bashar Al-Hafi tidak mau saya beri anggur ini dari kebun saya sendiri, kebun bapak saya? Bashar Al-Hafi mengatakan iya benar, kebun itu milik bapakmu, hasil jual belinya sah. Tetapi ini sudah rusak. Loh kenapa? Sebab kamu menyiram kebunmu dari sungai yang dibangun oleh pemerintah Pak Bupati. Ya apa ini? Sungai itu dibangun oleh bupatimu yang namanya Thohir bin Husain, temannya Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun kan Khalifah Islam, iya. Tapi dia menganggap pemimpin ini zalim. Thohir bin Husain ini pemimpin yang zalim. Dia bikin sungai, mungkin sebagian sungai ini harta hasil kezaliman. Maka dia nggak mau anggur yang disiram dari air yang mengalir dari irigasi yang dibuat oleh penguasa. Bayangkan ya, wirai yang luar biasa. Hari ini apa ada orang mikir sedemikian nih ya. Tiga ibu bupati mamanis gampang-gampangan nih. Apa ono sing karep? Ada nggak kira-kira ada kiai dikirimi uang oleh Pak Bupati terus gak doyan? Apa nomor? Tak kira kau ono. Singone malah royoan, bahkan kalau perlu kirim proposal. Ya boy, wis wira ini wis entek. Bayangkan kiai hari ini dibanding kiai pada masa dulu. Saking hati-hati nih, gak mau minum, gak mau makan anggur dari kebun yang kebun itu dialiri air irigasi. Air irigasi itu dibangun oleh pemerintah. Pemerintah itu mungkin ada harta yang korupsi. Cara hari ini gak gelem, belas gak gelem. Masya Allah. Jadi orang dahulu ini jangan dikira ya, hati-hati luar biasa. Sama dengan disebut dalam kitab Manaqib ya, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah dipaksa dikirim. Syekh Abdul Qadir Jailani selalu dikirimi uang oleh raja, dia gak mau.
Datang lagi nggak mau. Suatu saat rajanya sendiri datang bawa emas berkarung-karung, minta supaya diterima. Supaya diterima hadiahnya. Dia minta agar hadiahnya ini diterima oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani nggak mau. Karena dia makso. Hanya Syekh Abdul Qadir mau. Sini ambil emasmu yang paling bagus, bawa sini satu karung. Zaman dulu harta kan emas karung. Emas satu karung diambil, dipegang karungnya oleh Syekh Abdul Qadir, dipegang ujungnya, dipeluntir. Seret emas loh dipeluntir. Kayak meluntir jenang. Lonyok, cet, mengalir darah. Kata Syekh Abdul Qadir, jangan salahkan kalau saya menolak hartamu. Karena hartamu ini didapatkan dari memeras darah keringat rakyat. Kembalikan. Gak gelem, dikasih uang oleh raja, tidak mau Syekh Abdul. Loh, ini loh, makanya tadi wali, ngomongnya hati-hati. Lalu saya ini delap-delap, bahkan nyolong. Ayo, pokoknya tadi wali. Orang dahulu itu jangankan korupsi diberi, orang yang tidak jelas halal haramnya ditolak. Lah bangsa ini rebutan. Ya, ini supaya kita tahu aja. Imam Ghazali memberi apa? Arahan, contoh-contoh ya dalam kitab ini. Seperti apa orang dahulu hati-hati ya. Wa hadza utaikila mengkono. Ini kuau misal iku abadu luwih atoh ya. Anir zulmi saking penggawe zalim, min syurbil ma saking mengkon, min syurbi nafsil ma saking ngombe kahanane banyu. Maksudnya ini kan ada dua contoh. Imam Ghazali mengatakan contoh yang pertama, Bashar al-Hafi tidak mau minum air yang lewat irigasi yang dibangun oleh pemerintah. Sebab dia merasa irigasi ini harta syubhat. Air ini mengalir dari jalur syubhat. Bahkan lebih dari itu, dia tidak mau makan anggur yang disiram air irigasi. Pokoknya kan lebih jauh lagi kan. Dari air menjadi anggur kan melalui proses panjang sekali. Hampir tidak ada kaitan. Tapi dia masih sejauh itu ya. Li'annahu Rasulullah mengkuno Bashar al-Hafi ini wau iku ihtirazun ngerekso menjauhi min istimdadil inabi saking amrih istimdad. Apa itu? Nah, proses istimdad itu anggur ini kan mendapatkan siraman air. Istimdad ini bantuan. Anggur itu tumbuh dari bantuannya air ya. Maka istimdadil inab proses pembuahannya anggur itu ya. Saking amrih pitulungane mengkono anggur min dzalikal ma'i saking mengkono banyu. Anggur yang tumbuh dengan air yang disiram oleh irigasi yang mengandung syubhat wali karep. Gak tuh ya. Ayo dewi, masuk tahu mikir ngono. Wis pokoke anggur jadi mplok. Jarang-jarang ngono anggur. Gak tahu mikir apa ini dikei. Ini loh wali zaman dahulu seperti ini. Supaya kita ini bisa membayangkan kenapa orang dahulu itu hebat ya. Lah manganan ini koyo ngini rek. Mangani loh hati-hati ini koyo ngoten niku. Mangane yo hebat dungane manjur. Lah wong sakniki pakanane campur haram syubhat, dari mana doanya bisa manjur? Wong makanannya tidak halal. Makanya kalau kita ini istighosa ndonga kok blegedes gak mandi, ojo nyalano wong liya, koreksi makananmu halal atau haram. Salah satu penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah kalau makananmu haram. Nah, hati-hati. Makanya Ibnu Abbas mengatakan atib ta'amaka takun mustajabat doa. Perbaiki makananmu supaya kamu mustajab doanya. Jadi wong golek manganan gak halal, ya korupsi, ya nyolong, ya ngentit, sulit untuk mendapatkan doa mustajab, sulit. Dari sini kita bisa membayangkan kenapa ulama-ulama dahulu itu Masya Allah hatinya terang, bisa ma'rifat, wusul, doanya seperti itu. Karena makanannya ini steril, halal tenan. Nah kita ini gimana bisa jaga supaya perut kita ini isinya halal. Ini sesuatu yang tidak mudah ya. Sesuatu yang sulit. Ya ini mungkin kamu anggap ini sulit. Ya sulit. Kalaupun tidak seperti ini ya. Kalaupun tidak seperti ini, minimal kita hati-hati gitu lah.
berapa persen lah katakan. Wa kana lan ono sapa ba'dhum sebagian ulama iku idza marra nalikane liwatan sapa ba'dhum. Sebagian ulama itu kalau dia lewat ya fitorikil haji ing dalam dalani lunga kaji. Pada zaman itu loh ya, Imam Ghazali itu meninggalnya sudah abad ke-5 Hijrah, tahun 500. Hari ini tahun 1400 sekian, sudah hampir 1000 tahun yang lalu loh ya. Biyen nih. Pada zaman itu Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali menuliskan, ulama zaman dahulu itu kalau naik haji pergi di jalan ya, fitorikil haji dalam dalani lunga kaji, lam yasrob ora gelem nginum sapa ba'duhum minal masoni saking piro-piro penggawe. Maksudnya apa itu, air yang diciptakan di keran-keran gitu loh. Allati amala kang gawe ha ing mengkono masone sapa al-zalamatu piro-piro penguasa kang zalim. Jadi Masya Allah. Jadi pemerintah zaman itu, pemerintah 1000 tahun yang lalu itu kan masih pemerintahan khilafah. Itu pun hartanya sudah diragukan kehalalannya. Sehingga ada ulama zaman dahulu, menurut Imam Ghazali dalam kitab ini ya, kitab Ihya ini, beliau mengatakan ulama zaman dahulu pergi haji itu tidak mau minum dari air-air yang disiapkan di pinggir di pinggir jalan. Jadi penguasa zaman dahulu itu nyiapin air di sepanjang jalan supaya orang-orang itu minum dari situ. Musafir-musafir minum dari air yang disiapkan di sepanjang perjalanan. Jadi penguasa zaman 1000 tahun yang lalu itu sudah mempunyai ide untuk menaruh air di pinggir jalan. Itu proyek air minum. Ulama yang sufi pada zaman itu tidak mau minum dari situ. Baik itu berupa, kalau hari ini mungkin seperti keran-keran air minum. Ini biasa di luar negeri ya. Di Indonesia memang tidak umum. Di luar negeri, saya lihat di Eropa, di Belanda, di Spanyol, di Perancis, di kota-kota besar di Eropa, tradisi ini masih ada. Di semua tempat pinggir jalan, terutama di keramaian seperti di alun-alun, di pinggir jalan itu ada keran. Yang itu kalau kita injak atau kita petek, ini airnya keluar untuk minum. Jadi orang yang haus bisa minum di situ gratis. Ini di Eropa banyak di kota-kota. Ataupun kalau di sini di Indonesia mungkin ada di bandara. Jadi air yang disiapkan untuk pengguna jalan. Ini tradisi mulai zaman dulu, kekuasaan khilafah Islam ya. Lah zaman dahulu ulama ini tidak mau minum dari air itu. Kenapa? Kenapa nggak mau? Karena air itu dibangun oleh pemerintah yang zalim. Pemerintah zaman itu loh wis dianggap zalim. Lasing dino iki ya apa? Ya, ini kita sudah kesulitan ini mendefinisikan. Ini contoh ya. Ini Imam Ghazali ya, temenan ini ya. Ma'anal ma'a serta nisudini banyu iku mubahun mubah. Padahal pada aslinya air itu kan halal. Air dari sungai, dari sumber itu kan halal. Walakin nahu tetapi ini mengkono ma iku bakia tetap opo mengkono ma ya. Tetapi kenapa mereka itu tidak mau minum dari air yang napa niku wau disiapkan di keran-keran sepanjang jalan itu. Tetapi alasannya bakia tetap opo ma mahfuzon dan ikutin rekso disimpan bil masna'i kelawan penggawe ya, pekerjaan pengadaan alladzi umila kang den lakoni apa mengkono masna bimalin kelawan bondo haramin kang haram faka'annahum kaya sedune mengkono syurbu niku iku intifaun ngalap manfaat bihi kelawan mengkono malin haram. Ini coba gambaran ulama dahulu ya, Imam Ghazali loh yang menyebut ini jelas. Imam Ghazali dalam kitab ini ya tentang masalah wirai ini ya. Wirai yang sudah tingkat tinggi, wirai yang sudah tingkatan waraus siddiqin ya. Imam Ghazali mengatakan pada tingkatan yang sudah siddiqin, sudah di atasnya mutakin ini, wirainya sedemikian rupa, hati-hatinya sedemikian rupa, bahkan sampai tidak mau minum di air yang disiapkan pemerintah di pinggir jalan. Karena apa?
mereka merasa air itu dibangun cor hari ini dengan APBD negara yang sumbernya ada campur dengan barang haram. Maka dia takut kecampuran barang haram yang melewati itu. Airnya jelas halal, air dari sungai halal. Tapi kerannya, gentongnya, ini takut ada haram di situ. Maka dia tidak mau minum dari gentong atau keran yang disiapkan pemerintah pada saat itu 900 tahun yang lalu. Takut kecampuran harta haram. Padahal pemerintah saat itu pemerintahan muslim. Jelas khalifah saat itu Khalifah Harun, Khalifah Al-Ma'mun dan seterusnya. Itu loh ulama dahulu, hati-hati. Minum dari keran yang jelas airnya halal, tapi kerannya itu dibangun oleh pemerintah. Gak harap. Hari ini saya kira tidak ada. Yang saya dengar hari ini tidak mau nerima bantuan pemerintah. Itu hanya Pondok Sidogiri. Itu yang saya dengar hari ini. Saya tidak tahu pesantren yang lain. Sidogiri katanya sampai hari ini tidak mau nerima bantuan pemerintah. Ya mungkin ngajinya kitabnya Ikhya ini. Takut campur barang haram. Lah kalau kita, Masya Allah, so pas gak harap sumbangan. Sing penting orang nyolong ya. Inilah tingkatan kita ya. Tapi yang sing penting kita hati-hati. Muka-muka kita bisa menjauhi hal-hal yang haram. Wallah.